teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angeli Putri Syalsabila dengan NIM 07011128232850. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Rahman Syah Febri, SIP MSI. Saya akan membahas mengenai kasus tindak pidana pembunuhan di Cafe Jelita dan Pasar Selatan. Tindak pidana pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain belakangan ini banyak sekali terjadi di beberapa daerah di Indonesia termasuk Bali, lebih tepatnya di Cafe Jelita, Jalan Danau Tempe Sanur, dan Pasar Selatan. Saya akan membahas kasus ini dengan menganalisisnya menggunakan pendekatan 5W plus 1H. Yang pertama, what? Apa yang terjadi? Terjadinya tindak pidana pembunuhan di Cafe Jelita, Jalan Danau Tempe, Sanur, dan Pasar Selatan pada Oktober 2020. Pemilik kafe, Imam Arifin, menebas korban I Gusti Made Suwarjana alias Gung Monjong hingga tewas dengan celurit setelah korban sebelumnya menikam penjaga kafe yang bernama Paris Pratama Putra. Kedua, who? Siapa yang terlibat? Yang terlibat pelaku adalah Imam Arifin, yaitu pemilik Cafe Jelita, dengan korban yang pertama I Gusti Made Suwarjana alias Gung Monjong yang meninggal dunia, dan yang kedua Paris Pratama Putra, penjaga kafe yang mengalami luka tusuk. Lalu ada pun dua saksi, yang pertama Farhatin, yaitu pelayan kafe, dan Ovi Januar Ayu Mustika, istri dari Imam Arifin sendiri. Yang ketiga, when? Kapan kejadian terjadi? Jadi kejadian tersebut terjadi pada Minggu 11 Oktober 2020 pada pukul 12 malam WITA, dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Sanglah pada pukul 12 siang WITA. Yang keempat ada where, di mana kejadiannya. Jadi insiden ini terjadi di Cafe Jelita, Jalan Danau Tempe, Sanur, dan Pasar Selatan, Bali. Yang kelima, why? Mengapa kejadian ini terjadi? Faktor pemicu yang pertama, korban I Gusti Made Suwarjana menodongkan pisau ke arah wajah Farhatin terkait tarif hubungan badan yang tidak disepakati. Yang kedua, korban juga menikam Paris Pratama Putra saat terjadi cekcok karena senggolan. Selanjutnya, faktor pelaku, Imam Arifin tidak dapat mengendalikan emosinya setelah mengetahui bahwa anak buahnya ditikam oleh korban, yaitu I Gusti Made Suwarjana. Keenam, how? Bagaimana kejadian ini terjadi? Jadi kejadian ini terjadi setelah korban menodongkan pisau dan melukai Paris Pratama Putra. Lalu Imam Arifin yang telah membawa celurit langsung saja mengambil senjata tersebut dan menebas kepala korban. Korban mengalami luka parah dan dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak dapat tertolong. Analisis menunjukkan kasus ini melibatkan tindak kekerasan beruntun dengan peran korban sebagai pemicu dan pelaku kejahatan. Pelaku, Imam Arifin, dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Analisis pada kasus ini mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu barang bukti dan fakta perkara. Yang pertama ada barang bukti. Barang buktinya yaitu yang pertama senjata berupa celurit yang digunakan Imam Arifin untuk menebas korban. Yang kedua pisau yang digunakan oleh korban I Gusti Made Suwarjana untuk menodong pelayan dan menusuk penjaga kafe. Yang ketiga luka pada Paris Pratama Putra yang menjadi korban penusukan, dan yang keempat luka fatal pada kepala korban akibat tebasan celurit. Yang kedua ada kesaksian. Pertama, kesaksian dari Farhatin, pelayan kafe, di mana dia menjadi saksi penting karena korban menodongkan pisau ke wajahnya terkena tarif layanan seksual. Yang kedua, kesaksian dari Ovi Januar Ayu Mustika, istri dari pelaku sendiri, memberikan kesaksian mengenai kronologi saat dia memanggil suaminya
Imam Arifin. Yang ketiga, kesaksian dari Paris Pratama Putra yang menjadi korban penusukan oleh I Gusti Made Suwarjana yang memicu tindak pembalasan oleh pelaku. Dan analisis putusan berdasarkan fakta. Putusan hakim menjatuhkan sanksi berdasarkan pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan dengan sengaja yang diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara, dan yang kedua pasal 351 ayat 3 KUHP, penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukum maksimal 7 tahun. Jadi, berdasarkan fakta, putusan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara pada pasal 338 KUHP atau 7 tahun penjara pada pasal 351 ayat 3 KUHP sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Namun, jika hakim memberikan hukuman ringan karena pertimbangan meringankan, yaitu provokasi oleh korban dan penyerahan diri, putusan tersebut tetap dapat diterima secara hukum. Jika pelaku dinyatakan bersalah atas pasal 351 ayat 3, yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian, dan bukan pasal 338, maka pelaku perlu didasarkan pada bukti bahwa pelaku tidak memiliki niat awal untuk membunuh, tetapi bertindak dalam kondisi emosional. Hal ini membutuhkan penilaian cermat atas niat dan keadaan psikologis pelaku saat kejadian. Baik, sudah selesai pembahasan saya mengenai kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Cafe Jelita, Jalan Danau Tempe, Sanur, dan Pasar Selatan, Bali pada Oktober 2020 lalu. Ya, salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys. Bye-bye.